Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, siswa-siswi SDNUI Sencendekia Ngadiluwi. Bertemu lagi dengan Bu Laili Nur Aziza pada pertemuan hari ini. Bagaimana semuanya anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat, sehat badannya, sehat jasmani rohaninya, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat pada pagi hari ini. Oke, anak-anak, hidup bersih dan sehat ini harus kita lakukan untuk cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan kita berolahraga, ya, berolahraga. Oke, olahraga ini merupakan gerak badan kita untuk menguatkan dan menyehatkan badan kita. Kemudian selain dengan berolahraga, kita juga harus menjaga kebersihan. Dengan olahraga tadi, kita juga akan menjadi badan kita menjadi sehat, terdapat jiwa yang karena di dalam badan yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Oke. Kemudian hidup bersih dan sehat. Anak-anak ingat ada peribahasa bersih pangkal sehat ya atau huru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi selain kita itu hidup bersih, sehatnya itu jadi kita harus menjaga hidup kita dengan sehat, dengan berolahraga. Kemudian kita juga harus hidup bersih supaya apa? Supaya kita bisa terhindar dari segala macam penyakit. Kalau kita terhindar dari segala macam penyakit, otomatis kita tidak akan gampang atau mudah untuk sakit-sakitan. Makanya kita harus selalu menjaganya. Minimal kita harus mencegah supaya tidak terkena penyakit. Oke, anak-anak hidup bersih dan sehat di rumah. Oke, bahwa anak-anak perlu ketahui bahwa uh, kebersihan di rumah siapa yang harus kita jaga? Otomatis yang menjaga adalah semua warga yang ada di rumah. Jadi bukan hanya ayah dan ibu saja, tetapi juga kalian semuanya bersama kakak, bersama adik, itu menjaga kebersihan di lingkungan rumah supaya di rumah tidak menjadi sarang penyakit. Contohnya, setiap hari anak-anak juga harus menyapu, anak-anak membersihkan dari segala kotoran, membuang sampah pada tempatnya, itu juga merupakan cara menjaga kebersihan lingkungan di rumah. Kemudian, selain menjaga kebersihan di rumah, kita juga harus menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Supaya badan kita sehat tadi bukan hanya di rumah saja yang harus kita perhatikan, tapi juga di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak ketika di sekolah seperti ini, anak-anak harus melaksanakan tugas. Contohnya anak-anak biasanya diberikan tugas tiket oleh ibu guru. Makanya harus melaksanakannya dengan baik. Tiket dilaksanakan dengan baik, menyapu dengan bersih, kemudian membersihkan meja kursi, dibersihkan dengan kemoceng, kemudian menghapus papan tulis supaya ketika pelajaran sudah siap untuk dimulai, kemudian membersihkan kaca pintu dan jendela. Jadi supaya anak-anak ketika di sekolah juga hidupnya sehat. Kemudian perilaku mencintai hidup bersih, ya. Jadi anak-anak ini harus mencintai perilaku hidup bersih, bukan hanya anak-anak membersihkan itu karena terpaksa, tapi harus benar-benar anak-anak mencintai, anak-anak senang hidup dengan bersih, karena tujuannya sangat baik sekali untuk kepentingan masing-masing anak. Jadi kita harus terbiasa yang pertama mencintai kebersihan tubuh, ya. Jadi harus suka menjaga kebersihan tubuh, kemudian mencintai kebersihan pakaian, kebersihan rumah, kemudian di sekolah, dan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret dinding sekolah, di rumah juga demikian, sehingga anak-anak ketika itu bisa dilakukan dengan memang anak-anak sadar bahwa itu semuanya wajib dilakukan oleh semua uh,
manusia, ya, bukan hanya anak-anak orang-orang yang sudah dewasa, tapi juga anak-anak harus dimulai sejak sekarang untuk terbiasa mencintai perilaku hidup bersih dan sehat. Maka dari itu, anak-anak siap untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Kemudian di lingkungan. Nah, ini juga biasanya yang bisa dilanggar oleh anak-anak ya, biasanya di tempat-tempat umum ataupun di sekitar lingkungan kita, kita jarang sekali menjaga atau merawat lingkungan sekitar. Biasanya buang sampah sembarangan, kemudian anak-anak juga menebang pohon. Mungkin dari anak-anak pernah melihat ya, menebang pohon sembarangan itu bukti tidak mencintai lingkungan. Bagaimana cara menjaganya? Kita juga harus menjaganya, memanfaatkan lingkungan dengan baik, dijaga, dirawat, dipelihara, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu bukti bahwa kita peduli terhadap lingkungan. Oke, kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini menjaga kebersihan lingkungan karena bersih itu pangkal sehat. Ya, kebalikannya kalau anak-anak itu hidupnya kotor, otomatis gampang mudah terserang penyakit. Nah, makanya tadi dijelaskan bahwa hidup sehat itu perlu kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Dengan cara lagi selain menjaga kebersihan lingkungan juga memperbanyak tanaman di lingkungan kita. Jadi biar udaranya segar, biar kita juga menghirup udara yang bersih, makanya kita bisa merawat atau menanam pepohonan, apalagi yang rumahnya halamannya luas, bisa memanfaatkannya untuk memperbanyak tanaman dengan macam-macam tanaman yang itu bisa membuat lingkungan sekitar kita menjadi lebih nyaman untuk kita hirup udaranya. Gitu. Ini yang selanjutnya, nah ini yang biasanya anak-anak tidak memperhatikan, membuang sampah sembarangan. Padahal dampaknya ketika membuang sampah sembarangan itu ialah apa? Ketika membuang di sungai, di selokan, itu akan mengakibatkan banjir. Maka dari itu ketika kita tidak ingin lingkungan kita terkena banjir karena akibat membuang sampah sembarangan, maka peliharalah lingkungan dengan baik dengan membuang sampah pada tempatnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian selain membuang sampah pada tempatnya, ini juga perlu diperhatikan tidak merusak lingkungan. Karena tugas manusia kita itu adalah menjaga lingkungan. Manusia tidak boleh merusak lingkungan seperti tadi juga kita dijelaskan mulai di awal mengunduhi hutan dengan cara menebang pohon sembarangan, membuang sampah di sungai dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh merusak lingkungan sekitar kita. Oke, anak-anak. Untuk yang babak selanjutnya ini adalah materinya tentang doa sebelum makan. Ya. Jadi anak-anak sebelum makan harus berdoa terlebih dahulu. Ingat, makan dengan menggunakan tangan kanan, kemudian anak-anak makan harus dengan duduk, tidak boleh sambil berdiri. Makan dan minum harus dengan duduk dan menggunakan tangan kanan. Kemudian sebelum makan jangan lupa harus berdoa terlebih dahulu dan ketika makan tidak boleh sambil berbicara. Mari anak-anak kita bersama-sama berdoa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oke, kemudian sesudah makan, anak-anak harus merapikan tempat makannya, tidak boleh makan sambil bercecer, kemudian mencuci piring dengan bersih, dan jangan lupa setelah makan harus berdoa sesudah makan supaya sesudah makan apa yang kita makan itu bisa dalam tubuh kita ini supaya kita makannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doa setelah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Oke, terima kasih anak-anak untuk belajarnya kita hari ini. Mudah-mudahan hari ini anak-anak semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.